Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Misa Mahfud MA, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 70 Jakarta. Baik, pada hari ini saya akan berbagi tutorial tentang Akpai digital tentang penilaian. Baik Bapak Ibu sekalian, HP yang ada silahkan mencari Play Store yang ada di HP-nya, monggo diklik. Ya, setelah itu kita cari penilaian Akpai digital. Ya, setelah itu kita klik yang warna biru. Ya, ini penilaian Akpai digital penilaian. Nah, inilah aplikasi yang ada di Play Store. Hendaklah kita untuk meramaikan dan mengangkat rating penilaian ini, maka kita klik bintang 5 dan juga menjawab pertanyaan yang positif. Ini subhanallah, luar biasa, di era digital Akpai dapat memberikan inovasi bagi guru PAIS pada semua jenjang TK, SD, SMP. Ya, kemudian dari Caim SAG sangat membantu guru dalam membuat penilaian daring. Ya, itu dan di semua dapat berguna. Ya, gitu. Jadi untuk menaikkan rating kita yang baru 4,5, belum nyampe 4,7, ini bintangnya 5 ya, karena kita lihat sudah ada 5.000 orang yang mendownload ya, cuman 4,7. Mudah-mudahan ini menambah lagi rating di Akpai digital penilaian. Baik, mari kita sama-sama buka ya dengan mengklik. Kalau yang belum, silakan install terlebih dahulu ya. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya, kita masukkan email kita dan passwordnya ya. Ya, di sini akan kelihatan beranda gambar rumah berisi tentang ya ada sumber hukum Islam, terus saya baru masuk, kemudian ya ada Pak Saifuddin, ada yang lainnya gitu ya. Ini semua ya yang sudah dibikin ya, ada yang dari SD kelas 5 yang lot dari Muhammad Soleh tentang surat Tatin, kemudian yang uraian, ada yang jawaban singkat juga, ada yang pilihan ganda Pak Idris dari SMK yang soal yang nomor kelas 10 mod ya. Inilah beranda-beranda dalam Akpai digital penilaian. Ini butir-butir soalnya yang sudah ada KD-nya ya, indikatornya dan sebagainya sudah lengkap di sini. Jadi sudah sama kisi-kisinya, tinggal kita membuatnya saja. Di beranda ini di atas ada tanda lonceng, itu notifikasi. Nah, ini ada pemberitahuan buat kita ya. Baik, untuk memulainya kita bisa bergeser ke tanda plus ya. Silakan kita klik ya, kemudian kita pilih di sini kelas 10 ya. Kita bikin kompetensinya pengetahuan dan pemahaman. Kompetensi dasarnya menganalisis rujukan Quran, al-hadis, dan ijtihad ya, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ya. Materinya sumber hukum Islam ya. Indikatornya memahami pengertian Al-Quran, Al-Hadis, serta ijtihad.
Ya, kemudian kita lanjut. Kita ketika membuat soal ada tanda plus, kita klik tanda plus. Ya, di sini ada pilihan soal yang kita mau buat, mau pilihan ganda, uraian atau jawaban singkat. Kita coba yang pilihan ganda. Ya, baik, kita buat. Yang pertama kita tulis sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah titik ya. Pertama, biasa Al-Quran. Kalau mau menambah lagi, klik butir, tambah butir jawaban Al-Hadis ya, tambah butir Ijtihad ya, tambah butir ijma, tambah butir qiyas ya. Oke, jawabannya Al-Quran benar. Tinggal tambah butir kembali, sama soalnya pilihan ganda. Kita tulis soal yang kedua, dari segi bahasa Al-Quran berarti titik ya. Kabar tambah butir jawaban bacaan, tambah butir jawaban berita, tambah butir jawaban pantun, tambah butir jawaban puisi. Jawabannya adalah bacaan. Kemudian kita mau menambah lagi, kita bikin misalnya sampai 3 soal, paket soalnya, soal butir soalnya ya. Kita pilih lagi pilihan ganda, soal yang ketiga, kata hadis menurut bahasa adalah A, bacaan, tambah butir jawaban kabar, tambah butir jawaban berita, tambah butir jawaban sabda, tambah butir jawaban pengumuman ya. Jawabannya apa? Sabda. Baik, 3 soal sudah kita bikin, kemudian ketik selanjutnya lanjut ya, kemudian kita terbitkan. Alhamdulillah berhasil ya. Kita lihat di sini. Setelah membuat butir soal, kita mau bikin paket soal nih. Kita klik ya, paket soal. Ini masih 00 ya. Kita lihat di sini kelasnya kelas 10, kita bikin kelas 10. Kompetensinya pengetahuan, nama kegiatannya kita penilaian harian ya, topiknya sumber hukum Islam. Baik, dari ini semester ya, dasar misalnya ya. Kita lanjut, tambahkan soal. Kita ngambil dari mana sumber hukum Islam? Ya, kita cari di sini sumber hukum Islam. Ya, sumber hukum Islam kelas 10. Nah, di sini ada nih. Kita mau pakai soal sendiri, kita klik pilih soal 1 ya, berhasil ditambahkan. Ada 1 di sini ya, ada tanda 1. Kita klik soal kedua, muncul nomor 2. Kita klik pilih soal ketiga, muncul nomor 3.
Kita pakai punya ini lagi, kita klik kembali 4, kita klik kembali 5 ya, berhasil. Kita mau nyari juga dari Bu Ustazah Armi Gusvita, kita mau lihat soal-soalnya, kita klik jadi 6 ya teman. Iya, sama nih. Ya, kita cari yang mudah-mudah saja dulu. Di sini nggak ada ya. Bagaimana jika seorang hati yang oh ini. Orang yang berijtihad ya. 7, 8, 9, tambah 1 lagi, 9. Tidak ada soalnya. Esai tidak ada. Esai itu nggak apa-apa ya. Campur. Bagaimana jika seorang hakim berijtihad? Ya benar. Ya ini. Oke. Setelah sudah kita pilih, berhasil ditambahkan, lanjut. Iya, kita pilih, kita lihat dulu, kita periksa sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua bacaan, yang ketiga kita periksa dulu nih jawabannya. Ya, sabda, ijtihad menurut bahasa, cara menurut pikiran, kemudian hadis qauliyah, kemudian soal yang dari ibu siapa ini, sumber hukum Islam yang Al-Quran sama. Kemudian orang yang berijtihad disebut mujtahid. Mujtahid ya benar. Kemudian salah satu fungsi hadis terhadap menjelaskan ayat Al-Quran, sumber hukum Islam adalah menetapkan sendiri hukumnya. Dan 10, jika seorang hakim berijtihad ya benar, maka hakim tersebut akan mendapat 2 pahala. Ya, setelah ini kita lanjut. Iya, kemudian kita terbitkan. Baik, sudah ada, kita lihat di profil kita sudah tambah belum, kita refresh. Oh sudah masuk ya, kita klik penilaian harian, judulnya tentang, kita lihat mana nih, sumber hukum Islam ya. Baik, soal ini akan kita share atau mau kita edit, silakan diedit atau kita delete
atau kita mau unduh ya, atau kita mau bagikan ke siswa ya. Nah, kemudian atau untuk di set latihan mandiri, coba kita coba dulu bagikan ke siswa ya. Kita klik bagikan ke siswa ya, seperti ini. Ada bagian-bagian soal yang bisa kita lihat, kita klik. Kalau seperti ini, aktifkan untuk set timer ketika mengerjakan soal-soal berapa menit ya, soal tersebut satu soal berapa menit. Cuman di sini saya tidak akan mengaktifkan, saya kembalikan. Kemudian yang kedua, aktifkan tanggal berlaku untuk soal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau ini sepertinya diklik dari sampai ya, cuman tidak saya aktifkan, saya kembalikan kembali. Atau ingin mengunci soal, tinggal klik kunci soalnya, kode soalnya. Ini enggak saya lakukan ya, seperti ini. Jadi kode kelasnya kelas 10A misalnya di sini, kelas 10A ya. Saya tuliskan untuk muridnya, sebelum mengerjakan soal hendaklah kamu baca doa dan diakhiri dengan doa. Ya, gitu. Kemudian bagikan. Ada yang salah, berarti ini kelasnya 10-nya seperti gini aja ya. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa. Jadi kita klik ya, klik ini agak lama ya, kita salin. Setelah itu kita buka, kita sebagai siswa ya, kita pura-pura sebagai siswa, kita buka aplikasinya siswa ya, siswa. Kita buka siswa. Nah, kita klik kerjakan soal. Di sini ada Muhammad Mahsus Bil Easy, kita taruh di sini, kita tambah paket soal, kode soalnya yang tadi kita bagikan. Kalau anak-anak SMA itu bukan WA lagi, ke Line. Jadi anak yang tadi ini dapatkan kode soal dari Line atau dari WA, tapi yang banyak anak-anak muda dari Line. Nah, ini kodenya ini ditempelkan di tempat kerjakan soalnya Mahsus tadi, karena kita sebagai siswa, sebagai bilik tadi, kita kerjakan, kita klik ya, kode soal yang sudah masuk kita klik ya. Ini dia ya, sudah siap, kerjakan ya. Soal sudah ditemukan, karena waktu tidak saya setting, tinggal kita kerjakan. Berhukum Islam yang pertama adalah yang paling utama Al-Quran. Lanjut. Nah, dari segi bahasa Al-Quran berarti bacaan. Lanjut. Tata hadis menurut bahasa adalah sabda. Lanjut. Ijtihad menurut bahasa adalah ya. Lanjut. Hadis yang diasal pada Quran Nabi Muhammad SAW adalah qauliyah. Lanjut. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah yang sama. Jawabannya, dan orang yang berijtihad disebut mujtahid. Ya. Lanjut. Bayan tasyri. Memberikan firman mempertegas hukum yang ada dalam Al-Quran. Tasyri.
ya kita isi misalnya A gitu ya. Yang 9, maka hadis yang menetapkan dalam kondisi kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah menjelaskan hukum yang mengecualikan, menetapkan, memperkuat. Memperkuat misalnya kita klik D. Kemudian yang 10, mendapatkan 2 pahala gitu misalnya. Di pahala. Ya, kita submit. Ya, belum dinilai ya, belum dinilai, maka kita kembali ke beranda ya penilaian guru. Kita klik tadi di sini ya. Kita lihat lagi ya, kita lihat kita refresh dulu ya, kita cari di sini iya, yang ada yang baru ya, yang atas ya, paling atas kita klik ya, kita lihat, kita klik yang ada anaknya, ternyata nilainya 70 ya, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar, nomor 6 benar, nomor 7 benar, nomor 8 oh ternyata salah, artinya mempertegas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ya, ternyata di nomor 8 salah, di nomor 9 oh ternyata salah juga ya, harusnya memperkuat hukum yang sudah diterima dalam Al-Quran ya. Kemudian nomor 10 ternyata betul mendapat pahala ya, selesai. Ternyata terjadi kesalahannya. Terus ya, alhamdulillah dapat 80 ya. Ini dari hasil yang sudah dikerjakan oleh siswa, kita kirim soal online tadi. Nah, kita kembali lagi pada soal paket kita ya. Kita ingin mengirim tadi ya, yang soal tadi, soal yang keberapa tadi itu, sumber hukum Islam ya. Ini kita klik ya, kita klik. Setelah tadi kita bagikan ke siswa yang sudah kita kenal, ini kita set latihan mandiri. Semua siswa yang ada di Indonesia itu bisa melihat. Kita set, coba kita lihat ya, kita aktifkan. Enggak usah kita aktifkan ya, harus kalau aktifkan bisa diaktifkan, cuman kita tidak aktifkan. Ini biasa ya, sebelum mengerjakan soal hendaklah berdoa ya, berdoa dan sesudahnya berdoa juga, dan setelah selesai berdoa. Setelah selesai saya baca doa juga ya, sebelum mengerjakan soal doa, dan setelah selesai baca doa juga, baca alhamdulillah ya. Kita bagikan dah ya.
Kalau sudah kita bagikan, ya ini masih berputar karena ini lagi loading, ya masih berputar juga. Agak lama ya. Kita lihat nanti setelah itu, kita lihat di tempat siswa tadi si Billy, ya kita lihat. Lari ke beranda, ya kita kerjakan selesai. 80 kan ya, dapat 80 ya. Kalau tadi ada esai, ada uraian, jadi harus diselesaikan. Ini ya, kita kembali ke beranda, latihan mandiri, ya latihan mandiri. Ya, ini ada yang harus dikerjakan, ada dari Pak Khalid, Pak Taufik. Nah ini ya, yang soal dari kita ini masih muter-muter, ya mohon maaf, ini jaringannya masih muter. Ada kesalahan dari mana ini ya? Ya masih muter aja dari tadi gitu ya. Ya mohon maaf ya, itu saja ya. Kita kembali saja karena ini ada gangguan, mohon maaf ya, masih berputar ya. Baik, kita lihat di sini soal-soal yang sudah kita buat. Ada 148 butir soal yang sudah dikerjakan siswa, ada 9 paket yang sudah saya buat, ada 4 paket soal. Baik, sampai sini ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita sharekan, kita bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum menafsi bertaqwallah, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Ya, saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.